mempresentasikan rencana aksi kolaborasi atau RAK program kampus mengajar angkatan 7. Pada saat ini saya dan teman-teman dari kampus Unika Santi Paulus Ruteng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua karena telah berkenan menerima kami di SD Twenta ini. Pada saat ini kami juga mau memperkenalkan nama lengkap kami. Saya berperan sebagai ketua kelompok dari teman-teman saya, dan nama lengkap saya Kristiani Girus Hajilana, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama saya Mariani Susilawati, program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Inisial Pendidikan Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Petronella Tata Surya, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Santi Menujuliha, nama panggilannya Santi. Saya sama dari keempat teman saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, langsung saja kami ingin mempresentasikan rencana aksi kolaborasi atau program kerja kami untuk mahasiswa kampus mengajar angkatan 7. Yang pertama, fokus rencana aksi kami literasi dan numerasi. Yang pertama, nama program kami, program yang pertama itu pojok baca. Yang berikut deskripsi program. Pojok baca merupakan sebuah tempat yang terletak di sudut ruangan yang dilengkapi dengan koleksi buku yang berperan sebagai pajangan fungsi perpustakaan. Yang berikut tujuan program kami. Tujuan dari pembuatan pojok baca adalah menciptakan ruang atau area khusus untuk peserta didik agar gemar membaca dan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan potensi dan daya pikir siswa-siswa. Yang berikut sasaran program kami yaitu untuk kelas 5 SD. Yang berikut pitch kami adalah mahasiswa KM angkatan 7. Yang berikut program yang berikut adalah pohon literasi. Deskripsi program pohon literasi adalah metafora untuk mengembangkan konsep di mana literasi berkembang dan bertumbuh seperti pohon yang tumbuh dan mekar itu. Yang berikut tujuan program kami. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kepedulian siswa terhadap buku bacaan dan bisa mengembangkan kreativitas dari siswa-siswi. Yang berikut sasaran program kelas 5, pitch mahasiswa KM 7. Baik, terima kasih. Ini masih lanjutan dari fokus literasi. Kegiatan yang ketiga, tenda literasi. Tenda literasi dibuat untuk mengarahkan siswa bisa belajar di luar kelas agar tidak cepat bosan dengan materi yang diberikan. Tujuannya untuk menghilangkan rasa bosan dari siswa agar selalu belajar di luar kelas. Tenda literasi ini bermanfaat untuk belajar di luar kelas. Sasarannya dari kelas 1 sampai kelas 5. Untuk pitch-nya, mungkin Bapak Ibu guru bingung apa itu pitch. Jadi, pitch di sini itu penanggung jawab untuk setiap program. Setiap kegiatan yang akan kami lakukan untuk 4 bulan ke depan. Jadi, kegiatan yang keempat, membaca 15 menit. Metode pembiasaan membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai merupakan metode yang efektif karena semakin cepat pula siswa dapat menyelesaikan setiap bacaan yang diberikan. Tujuannya dari membaca 15 menit adalah melatih tingkat pemahaman siswa terhadap suatu bacaan. Fokusnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Penanggung jawabnya tetap kami berlima. Oke, lanjutannya nama program Mading. Deskripsi program Mading yang merupakan singkatan dari majalah dinding adalah salah satu media komunikasi yang ditempel di sebuah papan yang dibuat dengan ukuran yang pas dan digantung di dinding sekolah.
dan digantung di dunia sekolah. Isi dari mading ini adalah sebuah karya tulis dari siswa berupa cerpen, puisi, dan lain-lain. Tujuan dari mading ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas, terutama pada menulis maupun menggambar dari siswa kelas 4 sampai kelas 5. Adanya mading juga membuat siswa semangat menulis dan juga bisa berpikir kritis untuk membuat tulisan yang menarik dibaca oleh semua pembaca. Sasarannya itu kelas 4 sampai kelas 5 dan untuk PRIT-nya itu kami semua. Yang berikutnya itu fokus kegiatannya itu pada numerasi, dan program yang pertama itu Sweet Game Penjumlahan. Sweet Game Penjumlahan adalah permainan edukatif yang dirancang untuk membantu anak-anak belajar dan berlatih perjumlahan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Tujuan dari ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghitung. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep penjumlahan. Dan yang terakhir, untuk berlatih menyelesaikan masalah matematika dengan cara yang menyenangkan. Fokus kegiatan ini yaitu kelas 1 sampai 5 dan PRIT-nya juga kami semua dari kelompok. Yang berikut permainan ular tangga. Dideskripsikan, permainan ular tangga adalah permainan papan klasik yang bertujuan untuk mencapai kotak terakhir terlebih dahulu. Permainan ini berhubungan unsur strategi, keuntungan, dan kesenangan. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak-anak. Yang kedua, untuk melatih kesabaran dan konsentrasi. Yang ketiga, memperkuat kemampuan bersosialisasi dan bermain bersama. Yang berikut, untuk memberikan kesempatan untuk belajar tentang strategi dan pengambilan keputusan. Sasaran kepada kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Pitch-nya kepada mahasiswa KM7. Nama program perlombaan tim. Dideskripsikan, dalam permainan ini siswa akan dibagi menjadi 2 tim atau lebih, tergantung pada jumlah siswa dalam kelas. Setiap tim akan membentuk sebuah barisan. Guru akan memberikan sebuah angka kepada siswa paling depan dari setiap tim. Siswa tersebut harus cepat-cepat mengucapkan hasil operasi matematika sederhana, misalnya penjumlahan atau pengulangan. Tujuannya memperbaiki keterampilan matematika dasar, meningkatkan keterampilan cepat berpikir, dan melatih kerjasama tim. Selain itu, permainan ini juga membangun suasana kelas yang dinamis dan menyenangkan. Sasaran kepada kelas 3 sampai 5, pitch-nya tetap kami berlima. Yang berikut balapan matematika. Dalam permainan ini, anak-anak akan berkompetensi untuk menyelesaikan serangkaian masalah matematika dengan cepat dan akurat. Mereka akan diberikan serangkaian soal matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, dan mereka harus menjawab dengan cepat. Tujuan dari program ini adalah untuk menyelesaikan setiap soal dan dengan benar secepat mungkin. Permainan yang berhasil menyelesaikan lebih banyak soal dengan benar dalam waktu yang ditentukan akan menjadi pemenang. Permainan ini membantu meningkatkan keterampilan matematika dasar, kecepatan pemrosesan, dan ketepatan anak-anak dalam menyelesaikan masalah matematika. Sasaran program ini untuk kelas 3 sampai 5. Yang berikut transformasi digital untuk pembelajaran atau adaptasi teknologi. Pengenalan aplikasi teknologi. Yang pertama, penggunaan UPS, penggunaan aplikasi pengelolaan blog, penggunaan aplikasi Canva, penggunaan CapCut, dan pengenalan Bad-Eye. Deskripsi dari program ini, aplikasi teknologi adalah program komputer yang dirancang untuk membantu penggunaan menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu.
Aplikasi ini dapat digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan hiburan. Tujuan dari program ini, yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan siswa terhadap teknologi yang semakin berkembang. Yang kedua, memudahkan siswa dalam beradaptasi dengan perubahan. Sasaran dari kegiatan ini untuk kelas 4 dan 5. Yang berikutnya itu program lainnya. Yang pertama, penataan perpustakaan. Penataan perpustakaan adalah proses mengatur dan mengorganisir ruang koleksi dan layanan perpustakaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajar dan penelitian. Penataan yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas informasi, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan meningkatkan efisiensi operasi perpustakaan. Tujuan dari penataan perpustakaan ini yaitu penataan perpustakaan ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam mencari buku-buku bacaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, untuk menarik perhatian siswa dan juga meningkatkan minat membaca siswa. Sasaran dari penataan perpustakaan ini kelas 5 dan peaknya itu kami semua dari kelompok. Yang berikut kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka biasanya mencakup kegiatan seperti pembersihan lingkungan, kegiatan PBB, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan ini, pembinaan karakter dan kepemimpinan siswa. Sasaran dari kegiatan ini kelas 4 sampai kelas 5. Dan penanggung jawabnya kami semua kelompok. Yang berikut, membuat kerajinan tangan, bunga hias, bandol dari baju bekas. Deskripsi program kerajinan tangan merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh siswa. Kerajinan tangan juga dapat membantu meningkatkan literasi siswa. Tujuannya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Sasaran untuk program ini kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Pitch-nya mahasiswa kampus mengajar angkatan 7. Yang berikut, pembuatan poster stop bullying. Dideskripsikan, poster stop bullying adalah media visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya melakukan perilaku bullying. Poster ini biasanya dipasang di tempat-tempat umum seperti mading, depan ruangan kelas, dan lain-lain. Tujuan dari program ini meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif dari bullying. Sasaran kepada kelas 1 sampai 5, pitch kepada mahasiswa KN 7. Yang terakhir, kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Dideskripsikan, gotong royong membersih lingkungan sekolah adalah kegiatan bersama untuk membersihkan dan merapikan area sekolah. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh sukarela oleh siswa, guru, dan staf sekolah. Tujuannya, yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Yang kedua, menciptakan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Yang ketiga, memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong antar siswa. Untuk sasarannya dari kelas 1 sampai kelas 5. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi rencana aksi kolaborasi kami dari mahasiswa program kampus mengajar angkatan 7. Tepuk tangan. Selebihnya nanti saya beri